Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Kemarin kita sudah membahas mengenai yang disebut dengan penduduk ya. Nah, penduduk di suatu wilayah, kan, itu melakukan ada 3 ya, ada natalitas, ada mortalitas, ada migrasi, nah, ada yang disebut dengan nih tiga ini sebenarnya. Nah, ternyata ada satu hal yang mungkin agak terlewat dari pembahasan kita kemarin, yaitu sebenarnya adalah faktor utama. Jadi penduduk supaya tercipta 3 hal ini, yaitu natalitas, mortalitas, dan juga migrasi, maka ada 4 penyebab. Ya, penyebab ini akan kita bahas. Yang pertama, ada yang namanya adalah kesehatan, ya kan? Ada yang namanya pendidikan, ada yang namanya sosial, terus yang keempat ada yang namanya ekonomi. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai 3 hal ini, ya kan? Nah, jadi penduduk di suatu wilayah berangkat dari ini adalah bisa dibilang penyebab kondisi, ya kan? Nah, jadi ketika penduduk di suatu wilayah mengalami 4 hal ini, ya, maka yang akan didapat adalah fenomena 3 hal ini. Dari fenomena 3 hal ini akan tercipta lagi 3 hal. Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Terus yang kedua ada yang namanya GDP atau Gross Domestic Product atau pendapatan per kapita. Dan yang ketiga adalah kualitas. Nah, oke ya. Nah, kualitasnya ini ada 2 nantinya. Ada yang namanya kualitasnya itu buruk, ada yang baik. Nah, jadi ini ya, ini. Sekarang bagaimana penjelasannya? Jadi penduduk di suatu wilayah itu beragam. Ada yang A, B, C, dan D dan sebagainya, tergantung keadaan mereka masing-masing. Ditambah dengan kondisi wilayah. Nah, kondisi wilayahnya ini gimana? Ada 4. Ada secara kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Contoh, penduduk di suatu wilayah mempunyai kesehatan yang sangat baik. Nah, dampak dari kesehatan sangat baik itu adalah mereka angka kematian ibu dan bayi kecil. Artinya adalah natalitas mereka sangat baik.
atau karena kondisi kesehatan satu wilayah dan masyarakatnya sangat terjaga, maka banyak orang migrasi datang ke daerah tersebut untuk mencari kesehatan. Nanti yang terjadi adalah akan ada 3 hal ini, kayak gitu. Contoh di bidang pendidikan. Suatu daerah, katakanlah Jogja, memiliki banyak universitas sehingga dikatakan Jogja itu sebagai kota pelajar. Banyak penduduk-penduduk Indonesia yang berasal dari berbagai macam wilayah dan latar belakang pendidikan mencari pendidikan di Jogja. Nah, dari situ terjadi banyak, misalkan migrasinya besar. Migrasinya besar. Nah, karena migrasinya besar, maka nanti 3 hal ini, IPM, GDP, dan kualitas, akan menjadi lebih baik lagi. Karena kan banyak pendatang, ekonomi berputar, sehingga IPM-nya bagus, karena memang ditunjang dari sektor pendidikan, GDP-nya bagus dari sektor ekonomi, sedangkan kualitasnya ya insya Allah baik karena kan mahasiswa gitu kan. Banyak orang berpendidikan datang ke tempat tersebut. Gitu. Contoh lainnya di bidang sosial. Misalkan penduduk di satu wilayah mengalami konflik. Katakanlah jalur Gaza, Nagorno-Karabakh, terus Rohingya, gitu-gitu ya kan. Nah, akibat kondisi sosial atau politik yang bisa dibilang sangat jelek, sehingga menjadi mortalitasnya bertambah. Jadi banyak yang meninggal akibat kekacauan sosial dan politik yang terjadi di penduduk satu wilayah gitu kan. Atau misalkan daerah satu negeri diserang oleh asing seperti dalam kasus Perang Dunia II, di mana akibat kondisi sosial politik dunia pada saat itu sangat-sangat tidak baik, jadinya banyak orang mencari perlindungan dengan cara migrasi. Nah, mereka yang tidak selamat, ya meninggal dibombardir Nazi atau Jepang atau Uni Soviet atau lain sebagainya gitu. Sedangkan yang angka natalitasnya sangat buruk karena ya orang perang, kesehatan itu susah gitu loh ya. Ya kan ya kayak fasilitas banyak dibombardir pihak asing, terus kemudian korbannya banyak yang meninggal dan penduduk komposisi penduduk menjadi berubah karena adanya migrasi besar-besaran. Nah, itu dari bidang sosial. Lalu berikutnya adalah dari bidang ekonomi. Seperti contoh, kota Cikarang merupakan salah satu kota industri. Industri yang bisa dibilang salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai pendapatan UMR, upah minimum regional, tertinggi di Indonesia. Mungkin kita tertinggi kedua setelah Karawang gitu ya. Nah, karena istilahnya Cikarang menjanjikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi pendatang, tidak seperti di wilayahnya, maka terjadi migrasi besar-besaran dari wilayah-wilayah sekitaran Cikarang atau sekitaran Provinsi Jawa Barat datang ke Cikarang ini untuk kemudian ya istilahnya ya adu nasib lah gitu kan, adu nasib bagaimana peruntungan mereka bekerja di Cikarang. Nah, itu kan terjadi migrasi. Nah, seiring dengan munculnya migrasi, ditambah dengan perbaikan fasilitas di bidang sosial, di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bekasi, umumnya ya, atau di Cikarang pada khususnya, yang mengakibatkan mortalitas jauh lebih banyak dan mengurangi mortalitas. Artinya kan penduduknya bertambah. Sudah bertambah secara alamiah dari kelahiran dan pengurangan kematian, ditambah dengan dari faktor non-alamiah seperti migrasi gitu kan. Akhirnya adalah IPM, GDP, dan kualitasnya akan semakin baik di wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, untuk nanti kasus yang IPM, GDP, dan kualitas akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian dulu video saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.